Selamat malam dan selamat datang kembali di Unlimited Youth Online Service. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan berharap corona akan berlalu dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Bersama saya Anita Dan saya Debbie. Pada malam hari ini kita mempunyai acara yang sangat luar biasa. Kita mendatangkan dua narasumber. Yang pertama, dia adalah seorang mantan Unlimited Youth. Dan yang kedua masih aktif dalam kegiatan Unlimited Youth. Mereka berdua ini akan memberikan beberapa pengalaman mereka dan tentunya sangat memotivasi kita semua. Please enjoy and check it out. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dulu, sekarang,
Baik, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Unlimited Youth malam hari ini. Untuk malam hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Panji. Halo Kak Panji, apa kabar Kak Panji? Puji Tuhan baik Ocha. Dan juga ada Kak Donald, narasumber kedua. Halo Kak Donald, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Ya, kita kan semua tahu ya, masa-masa ini adalah masa-masa sulit bagi semua orang. Dan juga pasti kakak-kakak juga terdampak dari pandemi COVID ini. Boleh sih kakak share ya tentang masa-masa ini. Mungkin boleh dimulai dari Kak Donald. Saya dulu, oke. Ya, tentu saja COVID ini sangat berdampak besar dalam kehidupan saya. Dan baru 2 hari lalu saya kena PHK dari kantor saya. Memang ini suatu pukulan yang cukup berat. Tapi bagi saya yakin sih nanti Tuhan masih sediakan berkat yang lain ke depannya untuk hidup saya. Amin. Oh, kalau boleh tahu kakak profesi kerjanya apa ya? Oh, saya? Iya. Saya sekarang sebagai programmer dulu sih. Tapi istilahnya udah berubah sekarang. Ya bisa dibilang software engineer atau apalah. Berubah karena teknologi juga berubah kan. Jadi istilahnya berubah-berubah. Oh, Ya. luar biasa ya. Terus Kak Panji? Kalau dari aku sendiri ya kalau di pekerjaan kakak masih bekerja sih, tapi ya ada sih pemotongan gaji. Ya pemotongan gaji tentunya 50% karena jam kerja kakak juga dipotong 50%. Kemudian untuk masa-masa seperti ini kan tentunya kan hal yang sulit lah buat kakak sendiri, itu juga hal yang sulit. Jadi ya kakak sih berusaha tetap berpikiran positif, tetap mencari hal-hal yang positif, yang mungkin dengan cara kita mengimprove apa yang kita bisa lakukan, kita kembangkan dari diri kita sendiri. Kita banyak belajar, kita banyak cari-cari hal yang baru lah untuk kita mempersiapkan diri kita sendiri. Oke, kalau boleh tahu kakak profesinya kerja apa sekarang ya? Kalau kakak sendiri sih ya aku sih sebagai engineering di bidang mechanical. Sama-sama engineer gitu ya. Ya sama-sama engineer sih. Luar biasa. Ya engineer lebih tepatnya sih banyak ya, engineer kan seperti yang dibilang Kak Donald itu kan banyak bidangnya. Ya. Tapi saat ini sesuai dengan bidang pekerjaannya kakak sih fokusnya lebih ke spesialis ilmu akuatik, ilmu air gitu sih. Ya, baik. Kita juga semua berharap supaya pandemi ini cepat berlalu dan pekerjaan bisa kembali normal ya. Amin. Amin itu Nah, semua. sekarang kita kembali ke topik, yaitu kita akan membahas tentang Unlimited Youth. Oh, oke. Pasti baiklah. kakak-kakak punya pengalaman ya di Unlimited Youth. Nah, dari Kak Panji mungkin ya, boleh tahu dong Kak, pertama kali kakak bergabung di UY itu tahun berapa ya? Kalau aku sih pertama bergabung itu tahun 2007, sekitar habis lulus SD. Siapa yang mengajak kakak waktu itu? Pertama sih kakak sih diajak sama mbaknya kakak, kakaknya kakak gitu kan. Dari sanalah kakak mulai tahu tentang Unlimited dan isinya di dalamnya gitu sih. Atau mungkin Kalau Kak Donald dari tahun berapa bergabung? Agak malu jawabnya. Ya nggak apa. Jadi saya bergabung tahun 2004. Sudah cukup lama ya. Lama sekali. Jadi jangan dihitung kira-kira berapa umur saya sekarang ya. Jangan dihitung. Ya dulu saya masih SMA. Ada satu tim bule dari Australia datang ke kelas saya. Waktu itu masuk dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian ya kita bercakap-cakap karena bagian dari belajar bahasa Inggris. Terus di akhir sesinya mereka kasih undangan untuk menghadiri event yang mereka buat di satu tempat. Pada waktu itu saya nggak tahu tempatnya apa. Ya udah dikasih undangan, saya datang. Waktu saya datang, saya kaget ternyata ini acara anak muda gereja. Di luar ekspektasi saya pada waktu itu. Waktu itu kan kakak bilang ada kedatangan bule. Apakah ada Iya. salah satu juga yang dari gereja yang kakak ingat waktu itu siapa sih yang Ada. Jadi di kelas saya itu selain bule ada 2 orang yang sudah senior banget. Itu namanya Bli Gede. Satu lagi tahu saya lupa namanya siapa. Itu yang masuk ke kelas saya waktu itu. Jadi orang dari itu gereja. itu perempuan atau cowok yang Saya bilangnya Bli. Oh beli. Nah, maksudnya yang lain yang lain. yang mungkin kan ternyata ada 2 orang tadi. Iya, satu cowok. Kenapa? Juga ya. Iya. Panji penasaran? Baik. Enggak. Oke. Yang juga
Untuk Kak Donald, siapa aja sih teman-teman angkatan kakak? Wah, Oh. angkatan saya banyak. Oh banyak. Saya sebut satu orang aja ya, yang Oh, ya. tentu kalian kenal. Salah satunya Kak Kupang, Oh Kak Kupang. ya alias Frederick Benjamin Marcus. Iya, Ya, itu itu nama namanya. samarannya adalah Kak Kupang Ya ya. dipanggil Kupang karena dia memang asal dari Kupang. Iya. Heeh, Ya. itu. Terus kalau Kak Panji? Saya coba ingat-ingat dulu ya. Oh iya. Kalau seumuran kakak sih enggak ada sih. Paling ya enggak ada sepertinya sih. Hanya yang seumuran dengan aku cuma aku sendiri. Oh. Mungkin Berarti angkatanmu kamu yang bertahan sampai saat ini ya? ya cuma aku yang bertahan Luar sampai biasa. saat ini. Luar biasa ya. Setia sekali. Baik. Nah, kakak-kakak ini kan pasti punya banyak pengalaman ya di UY. Coba dong Iya. kakak boleh ceritakan satu aja pengalaman yang paling menarik untuk kakak selama kakak di UY. Mungkin Kak Siapa Donald? dulu? Saya lagi? Ya. Oh, oke. Yang paling berkesan itu justru waktu saya sebulan pertama bergabung di, kita dulu nggak mengenal istilah UY ya. UY baru sekarang ini. Kita ngomongnya unlimited dulu. Oh. Ya, unlimited. Unlimited. Sebulan pertama, kenapa? Karena pada saat saya pertama kali bergabung di Unlimited, saya itu cuma tertarik dengan ajakan ini, belajar main musiknya. Karena saya sama sekali nggak bisa main musik pada saat itu. Main drum saya nggak bisa sama sekali. Jadi totally saya belajar drum tuh di Unlimited. Ya, terus saya diajak latihan. Saya ingat tuh pada waktu itu, salah satunya banyak ngajarin saya. Salah satunya Mas Dani dulu yang ngajarin saya dulu. Oh, iya. Mas Dani ngajarin, saya ditantangin. Kamu serius belajar main drum? Ya kak, serius kak. Yaudah, kamu datang hari Sabtu jam sekian. Kamu datang ya. Tapi syaratnya kamu harus bawa stick drum. Ya udah, saya beli stick drum begitu. Saya beli stick drum, saya datang. Ya udah, saya latihan. Ternyata cuma dalam waktu 1 bulan, saya sudah main lagu pertama saya di UY waktu itu. Iya. Luar biasa ya. Lagunya lagu One Way, Hillsong. Itu kan gampang banget tuh, itu kan ya. Bagi saya dalam waktu 1 bulan saya bisa naik panggung main drum, itu sangat berkesan bagi saya. Jadi saya sebulan lalu saya nggak bisa main apa-apa, main musik, tiba-tiba saya bisa main drum, wow, kan itu di luar bayangan gitu. Jadi itu paling berkesan. Oh, paling berkesan ya. Iya, momen pertama tuh. Biasa. Kalau dari Kak Panji, apa sih yang paling berkesan buat Kak Panji? Yang paling berkesan tuh mungkin agak gini ya. Sedikit aja. Yang Kak. apa namanya yang sampai sekarang masih saya ingat gitu. Dan itu mungkin bagian dari cerita selanjutnya sampai saya di sini juga. Hampir sama sih. Mungkin Ocha sendiri tahu kan bahwa saya juga pemain drum, sama dengan Kak Donald juga pemain drum. Sama-sama profesi. Profesi. Sama dulu bro. Sama dulu. Sama dulu. Iya. Ya. Ya. Waktu itu kakak emang juga nggak bisa main musik. Pertama kali masuk ke sini, ya intinya hanya mau kelihatan keren aja sih. Biar bisa main drum tuh biar bisa kelihatan keren gitu kan. Dulu pokoknya kesana kalau ada party itu wah keren banget gitu kan. Dan kakak benar-benar serius belajar main drum. Kakak hanya fokus gimana caranya biar bisa main drum kan. Dan yang membuat berkesan tuh adalah sebuah tantangan, kakak disuruh bawain lagunya The Massive waktu itu. Domestik. The Massive mungkin ada waktu ada yang inget gak lagu itu? Waktu balik lagi ya waktu itu. Itu yang membuat kakak sangat semangat sekali ya. Judulnya apa tuh judulnya? Aduh apa ya judulnya kak? Sesuai dengan ini ya? Nyataan enggak? Enggak sih kak itu. Nah dan yang ngelatih itu ini Kak Donald sendiri yang ngelatih aku waktu itu. Jadi Di target. terus ya. Itu yang buat kakak berkesan, salah satunya itulah lagu The Massive itu. Yang kakak benar-benar akhirnya serius untuk tetap belajar main drum. Dan juga bermain futsal tentunya kan. Waktu itu dibilang ada yang janjiin kita ada kompetisi futsal nih. Akhirnya itu juga yang membuat kakak semangat terus berada di dalam komunitas futsal itu. Dan itu udah salah satu cerita untuk kakak selalu kepengen berada dalam lingkungan itu gitu. Ya, jadi sama-sama profesi dan aku juga baru tahu loh ternyata Pastor Dani itu bisa main drum. Karena aku cuma lihat kayaknya dia lebih improve-nya ke khotbah gitu. Ya, jadi ini lucu nih. Mas Dani tuh bisa main drum, basicnya doang. Jadi pada saat itu saya waktu diajarin Mas Dani main drum, saya lihat Mas Dani tuh, wah jago banget dia main drumnya gitu kan. Saya merasa wow gitu kan. Tapi setelah saya bisa main drum, saya lihat skillnya Mas Dani yang dulu, biasa aja. Ya, tapi ya memang ya ternyata skill yang basic itu bisa mengubah saya menjadi seperti sekarang ini. Gitu aja sih.
hanya hal istilah Sederhana kita lihat sih, Bro, ya. sederhana kan. Iya. Kita kadang kan menyepelekan hal-hal yang simpel. Iya. Ternyata di ujung sana tuh ada hal yang luar biasa yang bakal Hmm. kita dapetin dan kita bakal terkaget-kaget lah. Oh ternyata seperti ini loh gitu. Iya. Dan itu yang kita rasakan lah Kak. Iya, jadi Nah. ya kalau misalnya kita punya talent gitu, walaupun tidak expert amat, kalau misalnya kita bisa ajarin ke adik-adik rohani, itu bisa jadi sangat berguna bagi mereka. Iya. Hmm. Amin. Dan kita lanjut nih Kak ke Ya. pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang menjadi pelayanan pertama kakak-kakak Oke. setelah lahir baru loh? Oke. Gitu. Mulai dari Kak Panji deh. Aku ya berarti. Ya. Soalnya dari Kak Donald terus kan. Pertamanya sih aku sebagai gini, greeter ya, terima tamu ya Kak ya istilahnya. Greeter. Greeter. Ya sebagai itu yang di depan di mana? Yang sering kasih senyuman gitu yang ya. ngasih senyum Di bawah depan- tangga ya. di bawah tangga. Ah. Waktu itu kakak pertama tuh di Tukumar. waktu itu gereja masih di Tukumar. Hmm. Ini juga saya bagikan pengalaman pertama ya. Itu kakak kan udah bagian dari ini kan, dikasih pelayanan di bawah tangga gitu kan, apalagi pas ada party kenapa kok aku gini gitu. Mm-mm. Ada BT-nya juga sih waktu itu. Tapi ini yang harus kakak jalani, ya udah kakak jalani terus kan. Istilahnya gak puas lah, ini acaranya kok aku masih di bawah sih, masih gini ya. Tapi ini yang harus aku lakukan, ya udah tak lakuin gitu. Dan itu menurut aku ya udah, berarti aku harus melayani Tuhan dengan cara yang seperti ini gitu. Dan itulah awal aku melayani Tuhan. Ya, jadi Ya. teringat ya bahwa hal yang sederhana itu juga kita belajar dari Iya, situ lah ya iya. Kak. Kalau Kak Donald, Ya, kita ngomongin di youth dulu ya. ya. Ya, kalau di youth saya terus terang ya pertama saya main drum. Karena kan baru sebulan latihan kan saya Mhm. sudah main drum. Lagu itu ya main drum. Kemudian hampir semua segi pelayanan udah pernah saya pegang sih. Multimedia juga saya udah pernah di youth. Kemudian waktu saya masuk ke pelayanan minggu pertama, saya nggak pelayanan musik dulu. Saya ya sama kayak Panji, jadi greeter dulu saya. Ya. Kaget nggak? Kaget sih sebenarnya. Bisa bayangkan nggak saya jadi greeter? Wow. Iya. Istilah greeter tuh gak pernah dipakai Iya. sekarang ya Kak? Sekarang aser gitu kan. Aser Aser. ya. Iya, aser jadi saya lupa. jadi greeter. Setelah greeter saya ke offering. Saya ngadarin Iya. kantong persembahan dulu. Iya. Jadi saya bertahap nih. Habis offering saya multimedia, baru dah saya masuk ke on stage di drum. Oke. Gitu. Sangat-sangat luar biasa ya pengalaman pertamanya saat masuk youth. Nah, kan pelayanan kakak pastinya nggak langsung ya ke tinggi, pasti ada proses-prosesnya Iya. itu. Hmm. Gimana sih cerita kakak dari setiap proses-proses yang sudah kakak lalui dalam pelayanan itu? Siapa dulu nih? Dari Kak Panji lah, kalau gitu Kak Panji. Kayak Kak Panji dari tadi mikirin tuh jawabannya. Iya. Sebenarnya hal yang luar biasa ya menurut saya, sama hal yang apa yang kita terima gitu kan. Menurut saya sih masalah pelayanan itu kan banyak yang bilang sama semua kan, bahwa kita ini satu tubuh kan. Iya. Terserah kita jadi bagian tangan, bagian kepala. Kadang orang nih hanya masalah sudut pandang yang berbeda. Inilah dunia gitu kan, bahwa Iya. banyak yang bilang mungkin di panggung lebih keren gitu kan. Menurut saya sama aja pelayanan gitu loh. Kalau kita misalnya punya tujuan misalnya berekspektasi tentang harus ada di panggung, bahwa itu sebuah panggilan yang hebat dan luar biasa. Tapi ternyata kita disuruh jadi greeter dulu. Mm-mm. Nah kembali lagi istilahnya ya, bahwa ya itulah berarti kita harus setia dulu dengan greeter dulu kan. Kita gak akan pernah tahu kapan Tuhan mau ngasih, kapan kita boleh naik panggung gitu loh. Iya. Kalau misalnya Tuhan cuma mau bilang bahwa kamu harus jadi greeter aja, bahwa itu tetap luar biasa di mata Tuhan gitu. Mm-mm. Dan selama ini ya saya ngerasa bahwa ya itulah nama proses gitu. Saat saya mencoba untuk setia dengan hal yang kakak-kakak senior ajarkan kepada saya, dalam pelayanan ternyata ada hasil yang luar biasa yang saya peroleh. Dan saya juga menerapkan tentang ini dalam pelayanan, dalam dunia saya bekerja, dalam dunia saya di dunia marketplace pun juga gitu. Kalau saya cuma dikasih pekerjaan ini, saya cuma dapat hasil segini, ya udah. Saya percaya bahwa inilah jalan Tuhan seperti itu. Bahwa saya akan mencapai next level, mencapai hal yang lebih lagi. Saya tidak usah mempertimbangkan, memikirkan bagaimana, cukup saya hanya setia saja dengan hal yang menurut pandangan orang atau menurut pandangan dunia itu kelihatannya kecil gitu loh. Kelihatannya sepele, gak kelihatan keren Iya, gitu lah. iya. Itu aja sih menurut saya. Jadi step by stepnya tuh sudah kakak bawa sampai ke marketplace, sampai ke tempat kerjanya Iya, kakak ya. itu menurut saya sih kita dapatkan semua di sinilah. Kita Mm-mm. bisa menerapkan hal-hal yang
seperti itu di dunia lain lah, di dunia luar sana lah kita bersaing dengan orang-orang di sana kan. Karena aku sih percaya bahwa kita ini orang pilihan Tuhan kan. Kita nak mau kalah dan nilai-nilai tentang Alkitab, tentang kekristenan itu sangat luar biasa, udah dikasih ke kita loh. Pasti kita juga kita pasti sudah disediakan oleh Tuhan lah. Kalau gitu, jadi kan ini Kak Panji sudah langsung membahas tentang langsung dampaknya itu langsung ke tempat dunia kerjanya dia. Terus bagaimana dengan Kak Donald? Ya, kalau saya sih mengenai segala macam tahapan pelayanan yang saya alami, sekali lagi bahwa saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya mau pelayanan apapun itu sama aja, itu sama-sama penting di mata Tuhan. Tetapi kita memang sebagai manusia ada satu area tertentu, area pelayanan yang kita ingin sekali di sana kan gitu. Tetapi yang namanya pelayanan kan tidak cukup hanya keinginan saja. Tapi diperlukan juga yang namanya komitmen, ya kan? Komitmen kita untuk melayani di gereja ini. Nah, disinilah pemimpin masuk untuk mengetahui seberapa besar komitmen kita di gereja ini. Ya udah, pemimpin pada saat itu tahu saya suka main drum, tapi saya ditaruh dulu di greeter, cuma untuk tahu aja seberapa dalam komitmen saya untuk melayani di gereja ini. Jadi kalau misalnya saya bisa setia menjalani sebagai greeter, sebagai pengedar kantung persembahan, berarti mungkin pada saat itu pemimpin sudah yakin dengan komitmen saya. Akhirnya saya masuk jadi pelayanan tim musik di sini. Jadi lebih ke ini sih, komitmen doang sih. Berarti kalau dari Kak Panji itu nilai positifnya itu adalah dari kesetiaan lah ya Kak ya. Kalau dari Kak Donald itu adalah sedikit mirip lah ya, komitmen kesetiaan ya. Komitmen dan kesetiaan ya. Kan sebuah pilihan sih. Dan kita mau enggak gitu kan. Komitmen kan ada ketekunan kita untuk tetap melangkah gitu kan ya Kak ya. Sebelum kita lanjut, kita akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin mengumpulkan persembahan dan perpuluhan dapat langsung dikirim di nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bisa langsung menghubungi Yuli Ina. Dan pengumuman yang kedua, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup bisa menghubungi beberapa ketua di grup berikut ini atau bisa menghubungi Meni. Dan pengumuman yang ketiga, selama bulan Juli kita tetap melakukan ibadah online. Baik, dari Kak Donald dulu ya. Jadi bagi Kak Donald itu nilai positifnya adalah komitmen. Gimana sih Kakak menyeimbangkan komitmen Kakak selama di pelayanan dan juga saat komitmen Kakak di dunia kerja? Semua ada porsinya sih. Pertama, bagaimana cara kita menyeimbangkan komitmen itu, kita harus tahu dulu juga mana yang prioritas gitu kan gitu. Ketika kita bisa menentukan mana yang prioritas, kita bisa membagi waktu yang baik jadi ya antara kerjaan dan pelayanan. Jadi ya semua itu bisa berjalan barengan kalau kita mempunyai komitmen yang bagus juga. Dan kemudian komitmen kan kita sebenarnya setia terhadap suatu hal kan. Kita fokus terhadap suatu hal untuk terus bekerja yang terbaik untuk hal tersebut. Ketika kita sedang berkomitmen dan seseorang melihat itu, sebenarnya kita ini sedang membangun kepercayaan seseorang terhadap diri kita. Kan begitu. Itu yang penting. Ketika kita dipercaya oleh seseorang, ya saya pikir itu suatu nilai yang plus lah, yang sangat modal yang sangat berharga bagi hidup kita gitu loh. Jadi ya pentingnya di sana gitu. Dari komitmen bisa menghasilkan kepercayaan gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, udah dari sisinya Kak Donald nih. Kalau dari sisinya Kak Panji, kesetiaan yang dari pelayanan dan juga dunia kerjanya Kakak itu gimana? Kesetiaan ya. Kalau tentang kesetiaan sih, aku sih banyak belajar dari sini ya tentunya, dari komunitas ini gitu. Dan juga dari ya tentunya kakak senior lah yang masih di sini, dan saya berusaha mencari tahu sih kenapa sih kok mereka masih ada di sini gitu. Dan saya ngerasa bahwa saya ngelihat bahwa nilai-nilai tentang buah-buah yang mereka hasilkan itu juga begitu luar biasa gitu kan. Dan inilah pilihan menjadi setia itu seperti ini gitu. Dan itu yang saya pelajari dari keluarga ini yang ada di komunitas ini, di Unlimited Youth, dan berkomitmen terus berjalan dalam misi tujuan yang tentunya untuk
untuk mencapai hasil-hasil dalam pelayanan yang lebih baik lah, dalam hasil dalam kemanusiaan yang tentunya Ya. juga tentunya untuk berdampak bagi orang lain. Kalau untuk dunia kerja sih tentunya saat kita setia tuh dalam arti itu enggak gampang putus asa kan. Dalam putus asa tuh misalnya kembali lagi tentang pengalaman kakak dunia kerja kan. Ya. Dulu tuh kakak sekolah sampai disekolahkan atau mungkin bisa menyelesaikan studi kakak di sarjana kan, engineering mechanical. Kemudian kakak berekspektasi lah atau mungkin mendengar bahwa saat bekerja sebagai engineering mechanical ini bakal dapat ini loh. Tapi kenyataan apa yang kakak dapat tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kakak gitu kan. Ya itu kembali lagi bahwa kesetiaan tuh kita diuji gitu kan. Ya. Apa sih yang kita cari gitu. Kalau kita misalnya kembali lagi setia dengan hal kecil, pasti tentunya akan membawa kita pada hal yang lebih lagi. Oke, Gitu. tadi kakak sempat bilang kalau kakak tuh melihat dari cara hidup senior kakak. Siapa sih senior kakak yang menjadi motivasi kakak untuk setia itu? Yang tentunya banyak di sini. Tentunya yang masih bertahan di sini masa Ocana tahu gitu kan. Ya kan kita juga pengen Iya, tahu iya. gitu loh. Siapa Ya. tahu kita juga bisa menjadikan dia sebagai Ya motivasi istilahnya kita. emang kakak sih lebih banyak dekat sama Kak Dani juga sih. Dia istilahnya kok dari pengalamannya kakak tuh dia yang banyak tahu tentang kehidupan kakak dari nol ya, dari belum bisa main drum tuh. Kakak pernah mengalami masa kritis juga dalam kehidupan ini gitu kan, dalam kehidupan saat udah bergabung dalam Unlimited Youth gitu kan. Kritis fisik atau kritis apa nih? Kritis dalam arti tuh benar-benar kita tuh kepengen berontak gitu loh. Iya. Oh, Kepengen ini tidak sesuai dengan apa yang ku mau gitu. Rasanya aku kepengen ini semua sia-sia semua. Ya. Apa yang kulakuin ini sia-sia gitu. keputusasaan berarti ya. Iya. Tapi ya itulah dia mengajarkan tentang kesetiaan ke aku gitu. Mhm. Dan kembali lagi inilah nilai komunitas tuh. Iya. Ternyata gak sadar tuh kita ada dipagari sama mereka tuh gitu. Nah, Dan kakak coba mau menerapkan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka berikan itu. Dan kakak ngalami kok ternyata Tuhan buka jalan berkat di apa yang mereka sampaikan. Iya. Kakak pasti menemukan solusi dalam setiap masalah yang kakak temui gitu. Iya. Jadi ternyata Kak Panji dan juga Kak Donald memiliki kakak senior yang sama ternyata ya, memotivasi dalam dunia pelayanan ya. Nah, kita kembali lagi ke Unlimited Youth. Kakak, apa sih awal pertama kali tujuan awalnya bisa datang ke Unlimited Youth? Itu apa sih motivasinya? Mungkin dari Kak Donald? Ya dulu. Ya. Ya terus terang awalnya saya biar bisa main musik aja. Dulu waktu saya SMA ngeband tuh keren banget. Iya. Yang hal yang disukai cewek kan bisa ngeband, main basket kan gitu. Main basket saya nggak mungkin, ya kan? Bener nggak nih para cewek? Iya. Main basket nggak mungkin. Yang Iya. salah satunya yang ngeband. Ya udah gitu. Ya udah saya main musik. Awalnya saya pure main musik doang gitu loh. Tetapi setelah saya tetap bertahan di Unlimited Youth, semua pergaulan saya dapatkan di UY itu banyak mempengaruhi pola pikir saya. Ya, yang sebelumnya saya nggak pernah dapat di dunia sekuler gitu. Di UY ini banyak pola pikir baru Ya. yang saya dapatkan dan itu positif sekali bagi kehidupan saya. Makanya saya tidak malu mengakui bahwa sebenarnya UY dan City Bali ini tidak akan bisa saya hapus dalam sejarah kehidupan saya karena itu sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya hingga saat ini. Jika saya tidak bergabung di UY mungkin saya tidak bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi ya itu Luar bagi biasa sekali ya. Terus kalau Kak Panji, motivasi kakak di awal itu apa sih? Ya motivasinya sih kelihatan keren sih ya. Oh. Tetap Udah sama keren yang kok, bilang Kak. Kak Donald, nggak boleh copy paste dong. soalnya sama-sama kita kan cowok-cowok Kak. Oh iya. Soalnya Iya. waktu itu kan masa-masa kita gimana sih biar dilirik perempuan gitu Oh kan. iya. gitu. Siap. Terus, nah kan misalnya cuma main futsal pertama, fokus di futsal gitu kan. Kalau bisa main futsal, mungkin ada kompetisi futsal, masih ada cewek-cewek ntar yang datang kan nonton. Wih, kayak bagus nih, tetap ya di futsal gitu kan. Iya. Terus lihat kakak-kakak yang di sini bisa main musik, kepengen belajar. Wih, kayak ini bener juga nih kok bisa main musik nih. Di atas panggung pasti cewek-cewek gak bakal ngelirik juga gitu. Jadi aku sih dulu waktu itu masa-masa masih teenager lah ya. Iya.
masa-masa SMP, SMA tuh nggak begitu pedulikan tentang khotbah gitu loh. Oh. Tentang istilah tentang nilai yang intinya tentang gereja dan komunitas tuh. Hmm. Itu yang salah satu membuat kakak bertahan pada saat itu. Ternyata tuh dengan cara itu karena kakak menyukai main musik dan main futsal gitu kak. Ya, biar dapat lirikan ya. Ya dapat lirikan satu, tentunya dapat ya kelihatan lebih keren lah gitu kan. Itu yang buat kakak senang tetap bertahan di Unlimited Youth dan menurut kakak sih di tempat lain gak mungkin loh ada kesempatan seperti itu kan waktu itu Iya. kakak berpikir, Benar banget. kenapa sih kok keren banget ya gereja tapi dia bisa punya wadah untuk mengembangkan hal yang disukai anak muda loh, hal-hal yang disukai anak muda. Iya. Dan kakak bilang, ini tempat yang untuk aku sukai gitu. Terus nih Kak Panji, kan tadi katanya biar dapat lirikan cewek. Terus setelah sudah dapat, apakah ada lirikan cewek yang tertancap gitu loh Kak? Sebenarnya banyak dia tuh, banyak. Cuma ceritanya tidak ketemu aja. Saya minum dulu ya. Silakan Kak. Kalau yang dibilang Ocha tuh pasti ada gitu kan. Yang dibilang Ocha tuh pasti ada. Mm-mm. Dan seiring berjalan waktu seperti apa yang aku pernah bilang, Iya. bahwa kakak pernah mengalami masa kritis. Iya. Dan akhirnya kakak bisa belajar tentang hidup yang lebih serius tuh Mm-mm. saat menemui masa kritis itu gitu loh. Iya. Jadi kakak gak begitu mempedulikan bahwa tentang nilai-nilai kekristenan, tentang nilai-nilai yang baik, gimana menjadi pribadi yang baik di dalam Kristen, dalam Tuhan. Ya itu yang tadi kakak bilang tentang titik kritis kakak itu sampai membawa kakak ke sana gitu kan. Akhirnya kakaknya fokus hanya dunia itu kan. Kakak dapat nih, dapat ya mungkin adalah cewek-cewek yang lirik kan. Oh. Di sini mungkin Banyak sebenarnya banyak. Ya ada. Banyak. Ya sebutin gak enak Kalau namanya. banyak Oh, tuh iya. lebih dari satu. Jangan disebutin ya, Iya, nanti iya. dianya malu. Tapi intinya tuh bukan segalanya gitu Oh, karena iya. kakak sadar. Benar. Dan ya inilah uniknya proses Tuhan. Kakak Iya. bersaksi sedikit boleh kan? Oh iya. Dan inilah proses Tuhan. Ternyata kok kakak ingat flashback lagi sekitar 10 tahun yang lalu. Oh. Ternyata Tuhan pakai kakak tuh seperti ini gitu. Dalam komunitas ini kakak menemui hal-hal kritis di mana kakak benar-benar kesulitan, nggak tahu jawaban seperti apa. Ternyata komunitasnya ngasih jawaban kakak gitu loh. Dan ini wow. Saya nggak tahu kok di luar sana saya bakal seperti apa gitu loh. Kalau kakak nggak punya teman-teman yang seperti ini kan. Iya. Saat kakak menghadapi masa-masa itu kan kakak nggak tahu kayak gimana antar jadi ya gitu kan. Benar. Tapi ya inilah saya bilang bahwa Tuhan engkau sangat luar biasa dan ini kakak ada di sini mungkin dalam istilah sudah menjadi rencana Tuhan untuk hidup kakak gitu. Amin. Baik, kita kembali ke hal yang lebih serius lagi ya. Serius nih, Ini- serius. Ya, udah mulai serius kita Oke, ya. serius. Serius Jadi- nih, serius nih. Jadi kan tadi kakak sempat bahas bahwa selama kakak di Unlimited Youth ini ada pola pikir kakak yang dibentuk dan dirubah. Iya. Apa sih itu kak? Iya, jadi pola pikir yang saya dapatkan dari pemimpin di Unlimited pada saat itu. Ya. Pola pikir ini berupa hikmat dan kebijaksanaan ya. Jadi kita kan bisa mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan kan dari pemimpin di atas kita kan gitu. Dan itu hikmat yang saya dapatkan itu benar-benar berguna bagi saya di saat saya mempunyai masalah. Jadi saya bisa mencari solusinya bagaimana dan solusi terbaik tuh bisa muncul jika kita punya hikmat juga gitu. Benar. Jadi hikmat itu bisa saya dapatkan dari pemimpin dan pergaulan yang positif yang saya dapatkan di Unlimited Youth dan itu sangat berguna buat saya sampai sekarang ini. Itu Wow. benar-benar yang membentuk pola pikir saya bagaimana. Salah satunya juga adalah bagaimana saya bisa memimpin orang. Iya. Kan itu. Kan di sini saya juga sama-sama tahu saya memimpin tim musik di sini. Dulu saya pernah jadi wakil ketua kelas waktu SMP. Oh. Itu saya nggak tahu bagaimana cara memimpin orang. Itu benar-benar kacau banget. Tetapi saya bisa mendapatkan pelajaran kepemimpinan leadership tuh ya dari Unlimited itu pertamanya. Ya. Saya amati dulu Mas Dani bagaimana sih cara memimpin. Saya amati dulu semua pemimpin yang ada di UY dulu bagaimana sih cara memimpin. Bagaimana sih mereka bisa menghasilkan suatu keputusan terhadap suatu masalah atau mencari solusi. Saya pelajari baik-baik dan itu yang bisa saya gunakan sampai sekarang ini. Oh. Ya. Begitu. Jadi pemimpin yang kakak lihat itu adalah pemimpin juga yang membawa kakak dalam
pelayanan selama ini juga Iya. ya. Gitu. Oh, sangat luar biasa ya. Selanjutnya nih untuk Kak Panji. Ya, kita tahu nih bahwa Kak Panji adalah salah satu yang paling lama ya di Unlimited Youth, masih sering datang juga. Dan kita pengen tahu pastinya, apa sih yang membuat Kak Panji itu masih bertahan sampai sekarang Bertahan sampai sekarang ya di Unlimited Youth ya? di Unlimited Youth. Iya. Ada yang bilang pepatah seperti tidak lupa dengan kulit apa, kacang tidak pernah lupa dengan kulitnya gitu ya. Bener apa nak? Bener Ji. Bener. Kacang Garuda. Istilahnya ya kakak sih kalau secara kalau orang umum bilang etika sih ya kak sih banyak hal yang kak dapat di sini gitu loh. Dan tentunya bahwa komunitas ini adalah bagian dari cerita dan sejarahku gitu sampai saat ini, pencapaianku sampai saat ini gitu kan. Dan otomatis apa yang ku dapatkan inilah dampak dari komunitas gitu kan. Itu yang ku rasakan gitu. Dan aku ngerasa bahwa perjalananku aku masih melihat tempat yang lebih tinggi lagi gitu kan. Aku melihat bahwa tujuan ada yang lebih luar biasa lagi ingin ku capai gitu. Dan aku percaya bahwa komunitas ini yang tentunya akan backup aku dan mendidik aku melebihi hari ini, mungkin bisa lebih lagi saat aku terus saling belajar satu sama lain gitu kan. Istilahnya seperti ada kan dalam Alkitab itu kan jelas ditulis kan. Nggak tahu ya seperti apa? Sorry maksudnya gini loh. Kakak agak-agak lupa sih ayat pastinya seperti saling menajamkan sesama gitu kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iya benar itu kak, berarti kak lebih banyak baca Alkitab gitu kan. Ya kakak sih percaya dengan hal itu gitu loh. Dan keberadaan komunitas ini sangat penting dalam kehidupan kakak. Tentunya bukan tentang nilai berapa banyak sih yang ku dapat secara material gitu, tapi yang ku lihat dari komunitas itu tentang cara pola pikirku, cara aku mengambil keputusan, seperti Kak Donald bilang, secara gimana kita berhikmat saat kita menghadapi masalah. Itu sangat penting bekal kita untuk kehidupan di luar sana gitu loh. Benar. Dan aku ngerasa itu nggak tahu apakah kakak bisa dapatkan lagi di luar sana atau mungkin dengan komunitas lain. Tapi selama ini apa yang kakak rasakan itu bahwa kakak udah dapetin di sini gitu. Tentunya kakak aman dong di sini. Dan kakak percaya bahwa level kakak bakal lebih meningkat lagi kalau aku mau setia terus kan. Mau setia dengan orang-orangku, dengan keluargaku. Seperti itu sih. Ya. Baik. Oke. Jadi kan pasti saat-saat dalam setiap waktu kita datang atau dalam pelayanan pasti ada aja halangan atau tantangan, kadang juga clash dengan sesama itu juga pasti ada. Boleh dong ceritain salah satunya? Gini ya, emang ya namanya keluarga kan pasti banyak gini ya masalah ya. Bahkan aku sendiri dengan kakak kandungku kadang-kadang clash kan. Dan inilah mungkin dari sebuah cerita dalam keluarga gitu kan. Dan menurut kakak sih, kakak pernah mengalami itu di sini gitu kan. Dan itu mungkin juga salah satu yang menyebabkan kita terusik gitu kan. Tentang kenyamanan kita dalam sebuah komunitas gitu kan. Dan tentunya pasti ada jalannya kan. Pasti ada jalannya untuk kita kembali lagi pulih. Dan kembali lagi tujuan kita masing-masing gitu loh. Dan menurut kakak sih yang terpenting adalah komunikasi gitu kan. Satu sama lain. Benar. Apa sih yang salah gitu. Dan kita sama-sama berhikmat lagi, sama-sama memikirkan aku yang salah apa kamu yang salah gitu. Sama-sama memiliki kerendahan hati untuk saling menerima gitu kan. Bahwa kita punya tujuan untuk saling membangun sesama gitu kan. Pastinya kan kalau kakak pribadi sih aku kan senang juga ngeliat teman yang mencapai tujuannya dia dan mendapatkan itu gitu loh. Dan kakak selalu mengingatkan kita kembali loh dengan tujuan kita masing-masing gitu. Kalau kita hanya konflik terus, kita dalam sebuah keluarga, ini akan memperumit gitu kan. Kita bakal konsentrasi kita, pasti kita lebih susah ke sana gitu. Terima kasih Kak Panji. Kita ke Kak Donald. Kak Donald kan yang juga lebih lama dari Kak Panji, pasti punya cukup bahkan banyak ya cerita tentang itu, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Kak tentang. Kalau saya ralat ya, kalau lebih lama mungkin pasti Panji lebih lama ya. Karena saya udah alumni kan. Jadi kalau dihitung mungkin sebenarnya Panji lebih lama. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Kayak clash, konflik dengan. Konflik itu. Iya, jadi sebenarnya adanya konflik, clash dengan sesama di komunitas kita itu
hal yang wajar. Iya. Itu pasti kita alami. Walaupun kita sebaik apapun, kita sediam apapun, kita setenang apapun, ya kita nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita kan. Iya. Pasti ada yang tidak suka sama kita kan gitu. Benar. Dan konflik itu wajar. Justru kalau misalnya hidup kita tidak ada konflik, itu yang bahaya. Iya. Karena konflik itu yang juga salah satu faktor yang membentuk mental kita Iya. dan pola pikir kita, Iya. gitu kan. Kalau kita sekarang tergantung kita sih bagaimana memandang konflik itu. Mm-mm. Kita mau hadapi atau kita mau cuekin atau gimana? Ya tergantung kita. Iya. Sebenarnya kita tuh harus bisa membuat konflik itu harus kita putar menjadi sesuatu yang positif bagi kita, pola pikir kita untuk menyelesaikannya bagaimana. Iya. Jadi begitu, itu yang membentuk karakter kita. Kalau misalnya ada orang yang tidak pernah ada konflik dalam hidupnya, saya sih yakin pola pikirnya tidak akan berkembang gitu. Karena itu yang membentuk kita dari konflik internal itu. Jadi saya pikir wajar-wajar aja lah gitu. Baik, jadi hari ini kita banyak belajar ya dari Kak Dona, dari pengalamannya selama dia di Unlimited Youth. Terus sekali kita juga mau dong anak-anak teman-teman Unlimited Youth juga mau tahu apa sih pesan-pesan dari kakak untuk kita semua. Oke. Jadi yang mau saya bilang buat kalian yang saat ini tergabung dalam Unlimited Youth, saya bilang kalian sangat beruntung. Kalian sangat beruntung karena kalian berada di tempat yang tepat. Dan saya yakin siapapun yang di sini akan berpeluang besar nanti mengalami hal-hal yang positif ke depannya nanti. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya bisa membuktikannya dari kehidupan saya sendiri gitu loh. Ya. Saya bisa seperti ini kan juga tidak terlepas dari peran Unlimited Youth. Yang penting adalah komitmen kalian untuk tetap melayani, kesetiaan kalian, jalani aja. Ketika kalian ada masalah di komunitas youth, sekali lagi ya itu biasa, itu hal yang wajar. Cuma kalian harus menyikapi aja itu dengan positif. Jadi sekali lagi saya bilang, terus tetap di Unlimited Youth karena ini adalah komunitas yang tepat. Dan sekali lagi saya bilang kalian sangat beruntung karena belum tentu orang-orang di luar di sana mempunyai komunitas yang positif seperti ini. Jadi ya tetap aja, jalanin aja, enjoy aja lah pokoknya, nikmati aja. Oke, enjoy ya teman-teman. Nah sekarang untuk Kak Panji nih. Kakak pasti punya pandangan sendiri tentang masa depan kakak. Kita juga mau tahu pandangan kakak dari tentang masa depan kakak melalui komunitas ataupun untuk diri sendiri itu apa sih Kak? Kalau tentang bicara masa depan ya, hari ini pun juga masa depan. Menurut aku sih gitu kan. Kalau kita coba kembali lagi melihat flashback kehidupan kalian 2 tahun mungkin sebelum mengenal ini gitu kan, bahwa kalian sudah memasuki masa depan loh. Apakah itu berhenti dengan ada di sini? Tidak kan. Kita sebagai orang hidup kan tentunya kita punya tujuan yang untuk tetap melangkah kan. Karena kita orang hidup kan. Dan dengan kehidupan, dengan masa depan yang kita ingin tuju, itu adalah bagian dari kehidupan kan. Tentunya itu semua kan juga kembali lagi seperti yang apa yang bilang Kak Donald kan. Tidak semudah kita bahwa masa depanku ada di sana gitu. Kembali lagi ada komitmen, kesetiaan, dan tentunya ya itu kerja keras dan istilahnya kita saling rendah hati gitu kan. Menerima masukan dari kakak-kakak senior di sini. Tentunya ya tetap percayalah bahwa kita semua akan menuju ke masa depan, kembali lagi dengan akan kita capai, kembali dengan komitmen dan kesetiaan yang besar dalam kehidupan kita gitu sih. Jadi itu sudut pandang kakak tentang masa depan untuk komunitas dan untuk diri kakak sendiri ya. Iya. Teman-temanku, masa mudaku adalah pondasi untuk masa depanku. Begitu juga kamu. Dan begitu juga rumah ini Unlimited Youth Sitri Bali. Kita ada untuk mereka dan mereka ada untuk kita. Semangat kita kebersamaan, bukan cari aman. Nanti berkat dan janji Tuhan dalam pengharapan dan terus membangun jiwa-jiwa di tempat yang telah Tuhan sediakan. Bukan menjadi oportunis, hanya perlu menjadi dinamis. Yang mau terus optimis walau situasi krisis. Bukankah sejarah menentukan arah? Mari kita tulis sejarah dengan mulai selangkah. Membangun rumah besar ini titipan Tuhan agar terjadi keharmonisan hingga surga diturunkan. Love someday in the earth, in the heaven.